Oke, selamat pagi Sobat Pigeon Lover. Kami harap kalian hari ini baik-baik saja di hari Sabtu pagi ini. Semoga segala aktivitas kalian, rutinitas kalian selalu dilancarkan dan dimudahkan. Kali ini kita akan review mengenai peliharaan ternakan indukan yang ada di Champernik Project Birds Farm. Khususnya indukan yang kita kasih nama Bradfit Junior beserta pasangan betinanya. Sebelum kalian menontonnya, dukung kami dengan subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, klik like, comment, and share agar kami semakin semangat membuat konten yang bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan buat kalian. Kali ini kita bahas si Bradfit, Sobat Pigeon Lover. Nah, ini betinanya nih. Nah, ini si Bradfitnya nih. Seperti itu. Nah, ini dia sedang dalam proses kawin lagi kayaknya, karena telurnya baru dicabut nih. Seperti itu. Bradfit nih telurnya dicabut, Sobat Pigeon Lovers. Setelah 2 minggu dia ngeramin, telurnya dicabut karena dia nggak akan ngeloloh dan membesarkan anaknya. Jadi anaknya telurnya itu 2 hari mau netas dicabut, dipindahkan ke babuan yang ini nih, babuannya nih. Nah, yang ini. Jadi ini anaknya udah netes nih, anaknya si Bradfit yang tadi udah netes di sini. Jadi telurnya dia ini nih, si Blackie ini dicabut dua-duanya. Kita goreng. Kemudian telurnya si Bradfit dipindahin ke sini. Sehari kemudian dia netes, Sobat Pigeon Lovers. Nah, dia sekarang lagi ngurusin, ngebesarin, ngeloloh anaknya si Bradfit. Sebab si Bradfit tidak akan meloloh anaknya, memberi makan anaknya dan membesarkannya, tapi babuan inilah yang akan menggantinya. Jadi ini ibu asuhannya. Nah, ini dia betinanya si Bradfit. Waduh, liar banget dia, kalau ditangkap susah. Kemudian secara karakter dia ketika ngerami telur anaknya, kalau diganggu apabila dipegang, wah ngamuk banget tuh. Gak cukup galak juga, tapi kalau misalkan sebelum dia bertelur, dia susah banget, liar, kayak mau diapain gitu ketika dipegang tuh. Si karakter betinanya ini karakter agak-agak cukup wild juga sih. Nah, sementara kalau si Bradfit ini jantannya yang ini, dia cukup luar biasa. Dia ramah, dia biasa aja, dia tenang ketika disamperin sama orang, mau dipegang pun dia nggak jadi masalah, dan keren banget. Nah, kemudian juga Bradfit ini telurnya baru dicabut, Sobat Pigeon Lover. Dicabut 2 hari kemarin. Sebenarnya dia sudah mengerami telur selama 2 minggu. Jadi kurang lebih ya mungkin 19 harian. Besoknya kita cabut, kita pindahkan ke babuan yang tadi itu, yang ke si Blackie itu, langsung netes. Kita sih trial error aja, kita analisa. Sebenarnya kalau misalkan si babuan ini padahal kan baru 2 hari bertelur, kita pengen tahu apakah menetas ataukah tidak, dan ternyata hasilnya si babuan dipindahin ke si babuan ini langsung menetas, Sobat Pigeon Lovers, dan memang dikasih makan. Kita lihat dia kasih makan anaknya si Bradfit ini nih. Jadi anaknya dipindahin tuh ke sana. Jadi dalam kasus ini kita cukup berhasil. Sebenarnya kemarin juga kita agak-agak kurang percaya diri atau kurang yakin juga sih ketika dipindahkan, sementara dia udah 18 hari telur yang dirami sama si Bradfit ini, sementara babuannya itu baru 2 hari bertelur. Nah, kemudian telur si babuannya dicabut, kita goreng. Nah, kemudian telurnya si Bradfit ini nih dipindahin ke sana, netes sehari kemudian. Wah, kita pikir sih nggak akan netes, tapi ternyata berhasil, Sobat Pigeon Lover. Ini sih sebagai analisa percobaan aja, eksperimen, dan ternyata berhasil.
kami sih berpikir biasanya katakanlah ini 14 hari, semisal kayak gini, si Brad Pitt ini 14 hari ngeramin, nah kemudian babuannya ini 12 hari, jadi ada kemungkinan keberhasilannya 90%. Nah sementara kemarin kita nggak yakin si Brad Pitt Junior ini mengerami selama 18 hari dan ternyata si babuannya baru bertelur 2 hari dan ternyata netes juga Sobat Pigeons Lover dan cukup berhasil. Ternyata dari beberapa kasus ini kita ambil kesimpulan bahwa prediksi-prediksi yang kita katakan tidak berhasil itu ternyata menjadi berhasil. Jadi ya namanya juga analisa ya, jadi nggak semua akurat 100%, namun mungkin ini dalam kasus ini si Brad Pitt ini berhasil. Nggak tahu nih kalau yang lainnya seperti itu, Sobat Pigeons Lover. Sobat Pigeons Lover, ini lagi ngapain nih si Brad Pitt? Lagi ngondoy berdua nih. Maklum dia baru dicabut telurnya. Tuh anaknya tuh. Nah mudah-mudahan Sobat Pigeons Lover, anakan yang dirami dan diloloh diberi makan oleh si Blacky ini dari anak aslinya si Brad Pitt ini, kedua anak aslinya si Brad Pitt ini bisa menjadi besar dan berhasil, karena ini trial error yang dilakukan kami pada si Brad Pitt Junior ketika dia udah selesai mengerami selama 18 hari dan kemudian telurnya dicabut dipindahkan ke si Blacky ini dan kemudian menetas sehari kemudian. Mudah-mudahan anaknya bisa tumbuh dewasa dan berkembang. Proses cabut telur trial error ini memang kemarin kami meyakini keberhasilannya ya mungkin 50-50 ya. Namun ternyata 90% berhasil Sobat Pigeons Lover. Dari pengeraman yang dilakukan selama 18 hari oleh si Brad Pitt Junior ini dan kemudian telurnya dicabut, sementara si Blacky ini baru 2 hari bertelur. Kita cabut telur aslinya dan kemudian telur Brad Pitt Junior dipindahkan ke dia dan ternyata berhasil Sobat Pigeons Lovers. Jadi apa yang kita prediksi keberhasilan itu tidak akan terjadi, ternyata well it's happened. Terjadi juga dan berhasil. Kita cukup antusias juga nih, karena memang dalam beberapa kasus seperti yang lalu-lalu biasanya tidak berhasil. Biasanya si telurnya itu sudah bolong-bolong gitu tapi dia mati gitu. Namun ini cukup berhasil. Ini sebagai trial error dan kami cukup puas dengan hasil seperti ini. Proses cabut telur ini memang diasumsikan dari beberapa masukan para pemain burung merpati tinggian, bahwasanya jika memang secara terah gen ataupun performa manuver dia sangat bagus, alangkah lebih baiknya disarankan tidak untuk menetaskan telurnya atau sampai meloloh pada anakannya, sebab itu akan berpengaruh terhadap performa dan manuvernya. Itu sih saran dari mereka, karena memang dirasa mereka secara expert bahwa umumnya burung merpati yang memang sudah meloloh, sudah memberikan makanan dan menetaskan anakan merpati, biasanya performanya menurun, dikarenakan mungkin bisa jadi dari memorinya yang ingat selalu anaknya, kemudian selalu ingat kandangnya, jadi performanya itu di saat terbang di lapangan dia kurang optimal dan kurang maksimal. Oleh karenanya kami coba dalam hal ini untuk mencabut telurnya diberikan ke babuan lain supaya tetap performa dan kemampuan terbangnya tetap semakin lebih baik. Seperti itu. Barangkali informasi yang kami berikan tentang review keluarganya perawatan burung merpati campuran Project Bird Farm, semoga bisa bermanfaat buat kalian, bisa berikan kalian pencerahan yang tentunya
Ini adalah proses trial error yang kami lakukan, namun kami tetap analisa sejauh mana masa perkembangan sang anak dari kecil sampai menjadi tumbuh dewasa dan berkembang. Sementara seperti apa perkembangan sang indukan betina atau jantannya tetap sehat dan bisa terus bertelur dan beranak yang banyak, yang tentunya diharapkan bisa menurunkan gen sang indukannya kepada anak-anaknya, seperti itu. Itu hal yang kami tekankan. Ini sangat disayangkan juga sih Sobat Pigeons Lovers, jika memang katakanlah terah burung merpati yang kalian besarkan, yang kalian ternak biasa saja, ya mungkin nggak terlalu luar biasa ya, biasa saja. Tapi kalau lebih bagus itu jika kalian beternak, ya mungkin ini hanya sebagai satu saran dari kami aja. Jika ingin berternak, pilihlah yang memang indukan jantan atau betinanya itu memiliki terah juara, katakanlah cukup bagus ya saat terbang ataupun apa. Jadi ketika sang induk menetaskan sang anak, pasti nggak akan jauh sang anak kemampuannya akan seperti indukannya, seperti itu. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan burung yang biasa saja. Sebab kalau biasa saja kan kita perbanyak, ya cukup repot juga ya. Ngasih makan juga butuh kos yang cukup lumayan juga sih. Tapi kalau misalkan burungnya oke, kan kita cukup worth it juga ya, seperti itu. Itu sih sedikit saran dari kita. Selebihnya kembali lagi soal ternak, soal merawat, memelihara. Apapun yang menjadi hobi kalian untuk kalian lakukan, baik burung terah juara atau biasa saja, ya itu it's no problem. Semuanya kami kembalikan pada kalian sebagai penghobi burung merpati. Barangkali itu saja yang bisa kami informasikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Like, komen, share sebanyak-banyaknya. Dukung dong kami biar makin semangat memberikan info atau review mengenai ternakan rawatan burung merpati. Itu saja. Salam satu cakrawala Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.